Kita selalu membicarakan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timur Leste, Australia, Filipina, juga Thailand sebagai tetangga paling dekat secara geografis, tapi selalu melupakan satu negara lagi dengan kategori yang sama. Ini adalah wilayah kepulauan seluas 459 km persegi yang jaraknya hanya kisaran 700 km dari Maluku Utara. Bentuknya seperti titik-titik di tengah Samudra Pasifik dengan sebaran 8 pulau utama dan lebih dari 250 pulau kecil. Inilah Palau, negara kepulauan yang terbentuk dari akumulasi bahan vulkanik dan batu kapur, tempat yang dihuni oleh 21.779 jiwa menurut sensus terbaru. Namanya diambil dari bahasa Palauan. Belau yang berarti desa, serta berakar dari kata belu yang terhubung dengan istilah Banua atau kampung dalam bahasa Proto-Austronesia. Namun, dengan masuknya pengaruh Eropa, kata ini mulai diadaptasi ke bahasa Spanyol sebagai Los Palaos, kemudian diserap dalam bahasa Inggris lewat bahasa Jerman sebagai Palau. Seperti kebanyakan negara di Asia dan Pasifik, Palau juga punya sejarah penjajahan yang panjang. Semuanya dimulai ketika seorang misionaris Katolik bernama Seko Paul Klein berhasil memetakan tempat ini berdasarkan informasi dari para penghuni Pulau Karang, Filipina pada 28 Desember 1696. Lalu mengirimkan hasilnya ke Eropa bersama sebuah surat penting pada Juni 1697. Hal inilah yang mendorong serangkaian ekspedisi menuju Palau antara 1700 hingga 1709 sampai akhirnya pada 1710, ekspedisi Yesuit yang dipimpin oleh Francisco Padilla berhasil jadi yang pertama berlabuh di Palau pada 30 November 1710. Dari situ, di akhir abad ke-19, kepemilikan Palau mulai diklaim oleh berbagai monarki Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman. Jadi pada 1885, sengketa ini akhirnya dibawa ke Paus Leo XIII, lalu sebagai hasil, klaim Spanyol yang akhirnya diberi pengakuan legal. Namun dengan Inggris dan Jerman yang tetap diberi konsesi ekonomi. Sejak saat itu, Palau jadi bagian dari Hindia Spanyol, bersama wilayah kepulauan lain seperti Mariana, Marshall, dan beberapa area di Caroline. Semua tempat ini dikelola dari Filipina setidaknya hingga 1898. Karena setelah kalah dalam Perang Spanyol-Amerika dan kehilangan kepemilikan atas kepulauan Filipina, Palau terpaksa dijual pada Kekaisaran Jerman dalam Perjanjian Jerman-Spanyol pada 1899, kemudian diserahkan pada otoritas Nugini Jerman. Namun itu juga tidak berlangsung lama, sebab ekspansi Jepang ke Asia dan Pasifik berhasil menaklukkan Jerman pada 1914, lalu merebut beberapa koloninya termasuk Palau, untuk dijadikan markas selama upaya invasi ke Filipina. Hak kelola lantas berpindah lagi dari sini. Jepang bukan hanya menang secara militer atas Palau, tapi juga secara politik, karena menerima mandat kelola kelas C dari organisasi pendahulu PBB, Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian berkat akses menguntungkan dari Palau, Jepang akhirnya benar-benar berhasil merebut Filipina dari Amerika. Kehidupan warga asli Palau jelas tidak berjalan dengan baik selama dalam cengkraman kolonial. Tidak peduli siapa penjajahnya, tapi semuanya jadi sangat parah di bawah kekuasaan Jepang. Terutama sejak musuh mereka, Amerika, mulai melancarkan serangan balasan pada 1942. Orang-orang Palau bukan hanya hidup dalam kondisi serba kekurangan, tapi harus kerja paksa juga untuk membangun pertahanan militer Jepang. Kondisi ini lantas diperparah dengan meletusnya Perang Peleliu yang menempatkan Palau sebagai arena tempur selama 1944 hingga akhirnya Amerika berhasil merebut Filipina kembali seiring kekalahan Jepang pada 1945. Amerika yang menang atas Jepang akhirnya memberi Filipina kemerdekaan pada 1946. Sementara Palau secara resmi tetap diserahkan pada mereka oleh PBB sejak 1947 sesuai putusan resolusi Dewan Keamanan 21 tentang wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. 4 anggota dalam perwalian ini yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae lantas sepakat membentuk negara Federasi Mikronesia pada 1979, lalu menyisakan Marshall, Mariana, dan Palau. Mariana memutuskan untuk tetap jadi bagian dari Persemakmuran Amerika Serikat. Sementara Marshall dan Palau ikut serta dalam Perjanjian Asosiasi Bebas atau Compact of Free Association pada 1982, yang praktis menempatkan mereka dalam posisi sejajar dengan Federasi Mikronesia, juga menerima jaminan keuangan selama 15 tahun, serta keuntungan lain seperti pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan, juga perlindungan militer sehingga membuat Palau tak perlu tentara sendiri untuk mempertahankan wilayah.
Ya, meski statusnya sudah bukan jajahan, keterlibatan dalam asosiasi bebas dengan Amerika Serikat tidak praktis membuat Palau jadi negara merdeka. Karena butuh setidaknya 8 referendum dan amandemen konstitusi, serta 5 kali ganti presiden, sebelum akhirnya wilayah kepulauan ini secara de facto jadi wilayah berdaulat pada 25 Mei 1994, kemudian resmi diakui secara de jure sebagai negara merdeka sejak 1 Oktober tahun yang sama, saat kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kuniwo Nakamura. Sampai sekarang Palau sudah berganti pemimpin setidaknya 10 kali, dengan Surangel S. Wipes Jr. yang menjabat sejak 2021 lalu sebagai presiden terkininya. Sistemnya juga sudah banyak berubah sejak masa penjajahan. Dalam urusan pembagian wilayah, Palau yang sekarang berjalan secara munisipal dengan 16 negara bagian, di mana ibu kotanya, Ngurulmut, masuk dalam wilayah negara bagian Melekeok. Lalu untuk tata negara, mereka adalah Republik Demokratik yang kekuasaannya cuma terbagi antara eksekutif dan legislatif, serta berjalan tanpa satupun partai politik. Ukuran yang kecil dan jumlah penduduk sedikit memungkinkan hal ini terjadi. Namun, Palau tidak bisa diremehkan dengan kondisinya yang begitu. Karena pada 2012 mereka dapat Future Policy Award dari World Future Council sebagai pemimpin global dalam upaya melindungi ekosistem laut. Lewat berbagai kebijakan konkret seperti larangan penangkapan hiu komersil di perairan zona ekonomi eksklusif, kemudian ada program turisme berkelanjutan bernama Olau Palau yang menawarkan hadiah untuk wisatawan jika mereka mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan selama bertamasya. Misalnya tidak menggunakan tabir surya saat ingin berenang sebab dapat mencemari terumbu karang, atau hanya mengonsumsi produk makanan serta kecantikan yang minim limbah. Ya, ini memang jalan yang wajib ditempuh oleh negara yang mengandalkan pertanian subsisten, industri perikanan, serta pariwisata sebagai penopang utama ekonominya. Pengetahuan soal Palau sendiri menurut kami cukup penting untuk orang Indonesia, karena secara historis, penghuni asli tempat ini punya hipotesa garis kekerabatan yang cukup dekat dengan kita. Memang, bahasa Palau yang jadi lingua franca warga ulayat di sana terhitung asing dalam rumpun bahasa moyang Asia Tenggara, Austronesia. Namun, ada beberapa indikasi yang menunjukkan kalau leluhur mereka berasal dari daratan Sundaland, yang sekarang telah pecah jadi Pulau Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Migrasi dan kolonisasi mereka dari tanah leluhur ke Palau diperkirakan terjadi 2000 tahun lalu, sebelum memasuki abad pertama Masehi. Lalu, tradisi matrilineal yang digunakan selama ribuan tahun di Palau, di mana garis keturunan pihak perempuan diprioritaskan dalam pewarisan tanah, harta, serta kepemimpinan dalam klan, juga diperkirakan sebagai preseden Jawa Purba sebelum masuknya pengaruh agama dan terbentuknya sistem kerajaan.